الرحيم. Hal-hal yang membatalkan sholat, ya. Hal-hal yang membatalkan sholat, ya. Yaitu perkara-perkara yang menyebabkan sholatnya seseorang itu batal, ya, atau tidak sah, ya, sehingga dia wajib, ya, harus mengulangi sholatnya, ya. Yang pertama adalah meninggalkan salah satu rukunnya dan tidak segera menghentikannya di tengah sholatnya atau sesudahnya, ya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada seseorang yang buruk sholatnya, yang dimana dia itu meninggalkan tumak ninah, ya, meninggalkan tumak ninah, ya, sebagaimana yang kemarin sudah dijelaskan, minimal, ya, itu selama orang membaca satu kali bacaan tasbih. Jadi kita misalkan ruku Allahu Akbar, yang disebut dengan tumak ninah itu adalah minimal dia dalam ruku, posisi ruku itu adalah selama orang membaca satu kali bacaan tasbih. Jadi kalau misalkan dia membaca bacaan ruku, ya, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, ya. Bacaan rukuknya adalah merupakan sunnah. Artinya kalau seandainya orang itu baru belajar sholat, ya, atau orang yang tergesa dia rukuk dan sujud itu adalah dia tumak ninah. Tumak ninah itu tenang, ya. Jadi Allahu Akbar selama orang satu kali membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya, begitu. Nah, tumak ninah, ya, dan juga orang yang ditegur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia tidak melakukan apa? Iktidal, ya. Jadi habis ruku mungkin langsung dia sujud, ya. Mungkin kalau apa? Kita pernah menjumpai orang yang tergesa-gesa di dalam sholatnya, yaitu ketika dia sudah sholat takbiratul ihram, mungkin baca Fatihah, setelah itu ruku. Rukuknya belum sempurna, belum lurus, ya, belum tumak ninah, dia ini sudah bangkit dari ruku. Punggungnya belum tegak, dia sudah sujud. Nah, ini orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Pencuri sholat. Sejelek-jelek pencuri adalah pencuri sholat, ya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang buruk sholatnya, ya, karena dia tidak tumak ninah, tergesa-gesa tadi, maka Rasulullah SAW mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli, ya, kembali ulangi sholatmu karena kamu belum mengerjakan sholat, ya. Jadi Nabi melihat seseorang yang buruk sholatnya, tidak tumak ninah, maka Nabi suruh apa? Ulangi sholatmu karena kamu belum mengerjakan sholat. Artinya apa? Sholatnya tidak sah. Maka tumak ninah ini merupakan rukun, sehingga ketika seseorang meninggalkan tumak ninah di dalam sholatnya, maka sholatnya itu batal, ya. Bisa dibayangkan, ya, kalau orang misalkan sholat seperti, ya, beberapa waktu yang lalu sholat tarawih 23 rakaat tapi dalam waktu 7 menit selesai. Sampai di YouTube itu disebutkan sholat tercepat di dunia, kena. Ya, itu bagaimana? Bayangkan betapa cepatnya sholatnya, ya. Padahal ketika kita sholat itu yang dituntut adalah kita juga tumak ninah, ya. Nah, ini pembatal yang kedua, ya, yaitu makan dan minum, ya. Rasulullah SAW, inna fis sholati la sughlan, sesungguhnya di dalam sholat itu ada kesibukan, ya, yang butuh perhatian serius, ya. Ini dalam hadis riwayat Muslim, ya. Jadi seluruh ulama sepakat bahwasanya minum atau makan, ya, ketika sholat itu membatalkan apa? Sholat, ya, membatalkan sholat, ya. Kemudian yang ketiga adalah berbicara bukan untuk memperbaiki sholat, ya. Berbicara, ya, atau bercakap, ya, mengucapkan kalimat yang bukan untuk memperbaiki
sholat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Ya, itu dalam riwayat Muslim. Sesungguhnya tidak satupun pembicaraan manusia yang dibenarkan untuk dibicarakan di tengah-tengah sholat ini. Ya. Jadi dalam sholat itu apa? Tidak ada pembicaraan manusia. Ya. Tidak ada pembicaraan manusia. Tetapi apabila pembicaraan itu untuk perbaikan sholat, ya, seperti ketika selesainya salam, sang imam bertanya kepada makmumnya tentang kegenapan sholat yang dikerjakannya, ya. Dan apabila ternyata dijawab belum genap, ya, maka segeralah sholatnya itu disempurnakan. Ya. Kadang-kadang kan ada imam ragu-ragu dia nih, sholat setelah salam, tadi sholatnya sudah genap 4 rakaat, belum Pak, kurang 1, maka segera disempurnakan sholatnya, tambah 1 rakaat, kemudian setelah itu sujud sahwi, ya, sebelum salam, ya. Atau bicaranya makmum di dalam rangka membenarkan bacaan imam yang salah, ya, maka semua ini, ya, tidak masalah dilakukan di dalam sholat, ya, karena Rasulullah pun pernah berbicara di dalam sholat beliau, ya. Demikian pula dengan Zulyadain, ya. Zulyadain itu adalah seseorang yang apa? Memiliki 2 tangan yang panjang, ya. Dia disebut Zulyadain, ya. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu ditanya, ya, sama Zulyadain, apakah Anda lupa atau sengaja meringkas sholat? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam ansa walam tuksor. Saya tidak lupa dan tidak pula apa? Mengkosor, ya. Sholatnya itu tidak dikosor. Mana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi di sini disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita, pernah kami bersama Rasulullah SAW melaksanakan sholat, salah satu sholat yang dilakukan di malam hari, ya. Mungkin sholat maghrib atau sholat isya, ya. Jadi melaksanakan sholat di malam hari, ya, itu mungkin sholat maghrib atau sholat isya, 2 rakaat, lalu beliau salam, ya. Kemudian beliau berdiri, ya, untuk menghampiri sebatang kayu yang ada di masjid dan bersandar kepadanya. Orang-orang bergegas keluar seraya berkata, sholat telah dikosor, sholat telah diringkas, begitu, ya. Padahal di antara orang-orang itu ada Abu Bakar dan Umar, ya, dan keduanya tidak mungkin menyampaikan perkataan itu kepada beliau, ya, karena keduanya sangat menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara orang-orang itu ada seorang laki-laki yang kedua tangannya panjang, sehingga dia disebut Zulyadain, orang yang kedua tangannya panjang, ya. Dia memberanikan diri bertanya, ya Rasulullah, apakah sholatnya diringkas atau memang Anda lupa? Beliau menjawab, sholatnya tidak diringkas dan saya juga tidak lupa. Zulyadain berkata, tetapi Anda sholat hanya 2 rakaat, ya. Beliau bertanya kepada yang hadir, apakah benar yang dikatakan oleh Zulyadain? Para sahabat menjawab, iya benar. Maka beliau pun segera berdiri dan menambah lagi 2 rakaat. Kemudian salam, ya, dan sujud 2 kali. Setelah itu beliau kembali salam, ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah apa? Berbicara, ya, di tengah sholatnya, karena sholatnya sudah selesai salam, ternyata sholat itu belum sempurna, ya, karena harusnya 4 rakaat, ya.
Kemudian Nabi SAW menanyakan, ya, apakah sholatnya, apa benar yang dikatakan Dzuliyadain tadi itu, sholatnya masih kurang? Benar. Nah, baru setelah itu Rasulullah SAW berdiri menambah kekurangan sholatnya tadi itu. Kemudian karena lupa, ya, lupa atau karena kurang, ya, maka Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi, ya, melakukan sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu sujud karena lupa, ya. Lupa karena kelebihan rakaat, atau karena kurang kemudian dia menambahkan, ya, atau karena ragu-ragu, ya. Jadi karena lupa, ya. Dan para ulama sepakat sujud sahwi itu hukumnya adalah wajib, ya. Sujudnya adalah 2 kali, kemudian setelah itu salam, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dari sini pula kita bisa mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah lupa di dalam sholatnya, ya, pernah lupa, ya. Jadi manusia, ya, manusia itu tempatnya salah dan lupa, ya. Jadi Nabi sholat kurang 2 rakaat. Nah, tapi lupanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada hikmahnya, yaitu menjadi sunnah, jalan yang harus diikuti oleh para sahabat dan kaum muslimin. Kalau sholatnya itu kurang, maka Rasulullah SAW itu menambah kekurangan sholatnya tadi itu. Kemudian beliau sujud sahwi. Nah, seperti itu, ya. Jadi bukan kalau kurang sholatnya kemudian dianggap batal, kemudian ngulangi lagi sholat dari awal, ya, sehingga sholatnya bisa berjumlah 6 rakaat nanti, ya. Malah tidak boleh, ya. Jadi kurangnya berapa? Kurang 1 rakaat, berarti dia harus nambah 1 rakaat. Setelah itu sujud sahwi 2 kali, ya. Sujud sahwi, ya, sebelum salam Allahu Akbar, sujud, kemudian duduk Allahu Akbar, kemudian sujud lagi, lalu duduk lagi Allahu Akbar, setelah itu salam, ya, begitu. Baik. Jadi yang ketiga tadi adalah yaitu berbicara bukan untuk memperbaiki sholat, ya, kecuali untuk mengingatkan tadi itu, ya. Atau misalkan imamnya keliru, ya, atau kurang, ya, kemudian diingatkan subhanallah, ya. Kalau bacaannya keliru atau lupa diingatkan. Nah, seperti itu. Adapun pembicaraan manusia, maka itu membatalkan sholat.